Kadang-kadang curhatnya dari seorang suami, kadang-kadang dari seorang istri. Gimana Ustadz curhatnya? Gini, Ustadz, maaf ya Ustadz. Istri saya loh Ustadz, rajin banget ke pengajian Ustadz. Seminggu bisa 3 kali Ustadz. Seragamnya ganti-ganti Ustadz. Tapi maaf ya Ustadz, kok kelakuannya nggak ada yang berubah? Atau sebaliknya, seorang istri yang curhat. Oh nggak kenapa? Karena orang nggak paham 3 fase ini. Ini kalau Bapak Ibu jiwai ini, saya jamin hidup tuh enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tahu nggak? Dalam hal ini, semua pakar sepakat. Tidak ada perdebatan. Coba saya mau nanya, mana yang duluan? Sukses dulu baru bahagia? Atau bahagia dulu baru sukses? Jawab yang benar. Yang benar. Biasanya kita gimana Bu mikirnya? Ini bukan kata saya Pak. Bahkan ini dibuktikan secara ilmiah bahwa mereka semua sepakat. Ternyata pola yang betul itu happiness first. Bahagia itu duluan Bu. Baru kalau kita punya jiwa yang bahagia, tadi tuh kata Ibu tuh, punya tenang, punya dada lapang, emosi yang positif, justru itu akan memudahkan kita meraih sukses. Itu akan memudahkan kita menyelesaikan masalah. Ini pola nih, penting ini. Loh, sekarang Bapak Ibu punya masalah, punya keinginan, terus Anda stres, rudet, rungsing. Enggak, saya mau nanya, kira-kira masalahnya makin cepat beres nggak tuh Bu? Ini logik sederhana aja Bapak Ibu. Kenapa saya bilang lapang dada itu kunci? Ya, ini deh. Ini banyak ibu-ibu di sini. Contoh sehari-hari deh yang mudah-mudahan bisa lebih relate. Saya mau nanya, nih Bapak Ibu pernah kehilangan barang nggak di rumah? Barang apa yang sering hilang di rumah Bu biasanya Pak? Kunci, bagus. Apa lagi? Suami? Itu tadi kata ibu suami. Hilang kemana suaminya Bu? Dompet, apalagi yang sering hilang apa Pak? Yang sering dicari apa biasanya? Kacamata, oke. Tasbih, oke. Enggak, saya mau nanya, apa yang terjadi ketika Anda nyari barang itu, tapi dadanya belum lapang? Anda masih rungsing, masih panik, masih gelisah, masih resah. Ketemu nggak? Jawab, ketemu nggak? Kapan ketemunya biasanya? Pas lagi sholat lagi. Kalau lagi sholat itu berarti dibisikin setan Bu. Tapi ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Kapan ketemunya? Begitu tenang dulu. Oke. Tenangkan dulu. Iya nggak? Nanti ketemu tuh. Ya. Ibu, Pak, Anda pernah lihat nggak? Saya tuh pernah lihat ada video di sosmed ya. Saya lupa di TikTok apa di Instagram gitu. Jadi ada kamera CCTV, ada ibu-ibu lagi nyapu. Terus sapunya dia taruh sini nih Bu. Pernah lihat nggak? Sapu dia taruh sini. Terus dia bingung nyari sapu tuh. Anda lihat ya? Itu fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Semakin dia panik, semakin dia nggak tenang, itu semakin nggak kelihatan, padahal deket loh Bu. Ada lagi video yang lain tuh, saya pernah lihat ada bapak-bapak lagi ngasuh anak, pakai stroller. Anaknya dia gendong, terus dia main handphone. Ini nih, pas udah main handphone, dia taruh handphonenya, dia lihat strollernya, anaknya nggak ada. Dia panik loh. Loh, anaknya mana? Padahal di mana anaknya? Di sini. Lihat Bu. Ada yang pernah nyari kacamata di sini? Mana kacamata saya? Itu contoh-contoh keseharian ayah bunda yang itu semakin menguatkan. Makin sempit dada Anda, itu makin rumit urusan. Buktiin aja kalau nggak percaya. Bapak Ibu punya masalah, terus ruwet sendiri, stres sendiri, ngurung diri di kamar, itu makin beres nggak masalahnya kira-kira? Mungkin ada yang belum dapat jodoh di sini, terus stres, ngurung diri di kamar, makin cepat gak ketemu jodohnya. Itu kalaupun ada yang datang balik lagi Bu.
Tapi kalau kita bisa lapang dulu, tenang dulu, itu auranya keluar. Jadi gini loh, saya nggak berlebihan Bapak Ibu ketika saya mengatakan lapang dada itu kunci kehidupan. Makanya ini sampai saya tulis dalam sebuah buku. Kalaupun kita belum ketemu solusi, kalaupun kita belum tahu nih jalan keluar dari sebuah persoalan, oke, minimal lapangkan dulu dada. Tenang dulu. Nanti itu kebuka tuh. Ya. Bahkan ujungnya apa? Mana slide-nya? Halo, Mas. Gak apa-apa, Mas. Slide-nya aja yang dimunculin. Ini saya udah kelihatan kok di sini. Bahkan ujungnya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lebih mudah dalam komunikasi, dalam menyampaikan sesuatu. Enggak, ini saya mau menegaskan dulu. Bapak Ibu, udah nangkep ya maksud saya? Kenapa lapang dada itu penting? Nangkep ya? Jadi penting nggak, Bu? Pengen nggak punya dada yang lapang? Hah? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya Ustaz? Kan gitu. Nah, ini yang mau kita bahas. Ini materi inti saya, Bu. Materi inti saya apa? Saya akan menyampaikan paling tidak ada 5 latihan jiwa. Ya. 5 latihan jiwa supaya kita punya lapang dada. Ibu, Bapak, lihat. Di situ saya ngasih satu kata kunci. Apa kata kuncinya? Latihan. Coba diulang sama-sama. Sekali lagi. Perlu nggak latihan lapang dada? Nggak bisa. Nggak bisa cuma dengan teori, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen terampil, pengen jago berlapang dada, itu butuh latihan. Ya. Bu, Pak, gini, saya mau sampaikan, proses belajar itu selalu melewati 3 tahap. Ini penting ya, penting nih. Perhatikan. Yang namanya belajar apapun, itu selalu melewati 3 tahap. Apa aja? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Sekali lagi. Yang pertama apa? Tahu itu apa? Teori. Nih, Ibu nih, ini kan banyak nih katanya tiap bulan ya pengajian ini ya. Apa? Kombes, apa sebutannya? Tiap bulan. Ini tiap bulan ngaji, ustadznya ganti-ganti. Datang ke pengajian, itu baru tahu. Betul? Tapi orang yang tahu belum tentu mau. Saya udah tahu, Ustadz. Udah tahu saya. Tahu sih. Tapi yang tahu belum tentu mau. Salah satu tanda ilmu itu berkah, apa tandanya? Ketika apa-apa yang kita tahu meresap ke dalam jiwa, menggugah, berubah jadi mau. Itu lebih dalam tuh. Tapi belum selesai. Orang yang mau belum tentu mampu. Coba sekarang saya tanya, Bapak Ibu tahu sabar? Jawab, tahu sabar? Mau jadi orang sabar? Mampu? Jawabannya belum tentu. Terus pertanyaannya, gimana Ustadz mengubah tahu mau menjadi mampu? Bapak Ibu, nggak ada jalan lain. Cuman satu jalannya. Apa? Latihan. Coba diulang. Jadi bukan cuma fisik yang perlu dilatih. Kita sering dengar istilah olahraga. Olahraga itu apa? Raga yang diolah. Makanya olahraga. Macam-macam tuh. Apa sih Pak, Bu, tujuan olahraga? Healthy, fit, and strong. Macam-macam. Ada yang jalan pagi, ada yang apa? Ibu apa olahraganya, Bu? Mungkin senam. Mungkin apa? Angkat beban, nge-gym. Tujuannya satu, supaya fisik kita healthy, fit, and strong. Sama, ada yang nggak kalah penting, olah jiwa. Nah, lapang dada itu, Bu, itu tanda hati yang sehat. Jadi nggak bisa nih, Ibu ikut pengajian 1 jam, 2 jam, begitu pulang, langsung lapang dada saya, Ustadz. Nggak bisa. Itu hebat banget Ustadznya itu. Nggak bisa. Ibu kayak begini loh.
Analoginya begini ya, ibu habis nonton YouTube. Apa yang ditonton Ustadz? Ibu nonton orang lagi olahraga. Nonton aja Bu. Nonton. Orang lagi nge-gym misalnya ya, orang lagi lari, ibu nonton aja. Begitu selesai nonton, dimatikan YouTube-nya, begitu selesai, ibu langsung sehat. Mana ada? Sama persis kayak begitu analoginya. Ibu datang ke pengajian sesering apapun, kalau cuma dengerin, pulang, terus otomatis solehah begitu. Ini perlu saya tegaskan. Karena saya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya itu udah sering banget dengar curhat soalnya. Kadang-kadang curhatnya dari seorang suami, kadang-kadang dari seorang istri. Gimana Ustadz curhatnya? Gini, Ustadz, maaf ya Ustadz, istri saya loh Ustadz, rajin banget ke pengajian Ustadz. Seminggu bisa 3 kali Ustadz. Seragamnya ganti-ganti Ustadz. Tapi maaf ya Ustadz, kok kelakuannya nggak ada yang berubah? Atau sebaliknya, seorang istri yang curhat. Ustadz, suami saya Ustadz, dia penceramah loh Ustadz. Dia hafal banyak ayat. Tapi kok gitu ya Ustadz? Tahu nggak kenapa? Karena orang nggak paham 3 fase ini. Dia pikir dengan dia tahu, otomatis dia ada di situ. Nanti dulu. Mungkin baru tahu. Tapi tahu belum tentu mau, yang mau belum tentu mampu. Nah, lapang dada itu keterampilan Bapak Ibu yang butuh dilatih. Kalau Bapak Ibu ngelihat orang jago main bola, itu tiba-tiba nggak? Itu proses panjang latihannya. Kalau Bapak Ibu ngelihat ada orang jago main badminton, itu latihannya panjang. Kalau Ibu ngelihat ada orang mungkin jago berbicara, itu latihannya panjang. Sama. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang kok yang terampil, lapang dada, ada orang yang tenang, itu latihannya panjang. Nah sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu siap nggak latihan ini? Kalau nggak siap, saya nggak usah sampaikan materinya, udah sampai sini aja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Saya mau minta komitmen dulu dari Anda, siap latihan nggak nih? Tadi kan di bagian awal saya udah menyampaikan kenapa lapang dada itu penting. Nah sekarang, gimana caranya Ustadz? Butuh latihan. Dan ini nih, yang mau saya sampaikan. Paling tidak ada 5 latihannya. Ada berapa latihannya Bapak Ibu? Kalau misalnya ya, kalau orang mau jago main bola, banyak gak latihannya? Apa-apa? Contoh latihannya apa? Latihan apa? Lari. Latihan apa lagi? Nendang. Shooting. Sampai bolanya itu tepat sasaran. Oke, apa lagi? Banyak. Latihan nyundul mungkin ya. Latihan dribbling. Kalau orang mau jago main badminton, banyak nggak latihannya? Apa latihannya? Latihan smash. Apalagi? Latihan apa tuh Bu? Serve ya. Ada servis jauh, ada servis pendek, ada latihan netting. Gini nih. Banyak, sama Bapak Ibu. Kalau ayah bunda, teman-teman sekalian, pengen jago lapang dada, itu latihannya banyak. Nah, saya coba rangkumkan, paling tidak 5 ini aja. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh praktek 5 ini aja, insya Allah, lapang dada. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu nggak apa-apa nih, saya udah sampai di sini aja. 5 ini. Dan yang namanya latihan, kira-kira langsung bisa tidak? Nggak ada. Mana ada latihan langsung bisa, Bu. Yang namanya latihan itu jatuh dulu, sakit dulu. Orang kalau nggak pernah olahraga, Bu, pertama kali latihan fisik itu sakit dulu, betul nggak? Kram dulu. Ada namanya DOMS, ya. Ototnya pecah dulu. Sama, latihan jiwa pun begitu. Nggak mungkin langsung bisa. Tapi paling tidak, Bapak Ibu ngerti pulang dari sini, oke, saya bawa oleh-oleh. Ada 5 latihan yang bisa saya latih untuk punya dada yang lapang. Oke? Are you ready? Ini terus terang materi panjang, Bu. Ini kalau mau dibahas, Bu, satu latihan itu bisa 2 jam. Jadi kalau 5 berarti berapa nih? 10 jam.
Panjang ini, makanya saya sampai tulis dalam sebuah buku. Tapi ini akan saya persingkat. Saya ringkes ya. Saya ringkes, nggak lama-lama ya. Maksimal banget sampai jam 11, kurang ya. Saya coba sampaikan 5 ini. Yang mudah-mudahan pulang dari sini Bapak Ibu bawa sesuatu yang bisa dilatih. Siap? Ada berapa yang mau kita bahas? Kita mulai dari yang pertama. Siap? Nomor 1. Apa Ustadz latihan pertama untuk bisa punya dada yang lapang? Mari kita bahas ini yang pertama. Yuk, coba dibaca. Yuk, sama-sama. Apa yang nomor 1? Yang kompak. 1, 2, 3. Latihan pertama Bapak Ibu untuk punya lapang dada itu adalah latihan berdamai dengan apa-apa yang sudah terjadi. Kenapa? Ini paling awal. Ini latihan paling awal. Kenapa? Karena banyak orang yang sempit dadanya lantaran dia suka meratapi yang sudah terjadi. Hobinya itu meratapi yang sudah terjadi. Hobinya itu Bapak Ibu ngomong seandainya saja. Nah, itu tuh, hati-hati tuh. Bapak Ibu, perkataan seandainya saja itu bisa membuat batin Anda menderita. Makanya kata Nabi SAW, kita nggak boleh untuk sesuatu yang sudah terjadi ngomong seandainya, itu nggak boleh. Itu pintu masuknya setan. Bapak Ibu, hati-hati. Saya ulangi ya. Kalau sudah terjadi, terus kita ngomong seandainya, itu pintu masuknya setan. Nggak boleh. Jangankan untuk hal yang besar Bapak Ibu, untuk hal yang kecil aja nggak boleh. Ya, contohnya apa? Ini contoh ya. Ini contoh hal yang kecil lah. Apa contoh hal yang kecil? Misalnya Bapak Ibu jalan, naik motor, naik mobil ke sebuah tempat. Kemudian ada 2 pilihan arah. Bisa belok kanan, bisa belok kiri. Terus kita pilih dong. Belok kanan ah. Begitu belok kanan, macet. Ayo ngomong gimana? Ayo ngomong gimana? Seandainya tadi belok kiri, iya nggak? Atau bahasa lainnya apa? Coba kalau. Kalau bahasa Sumedangnya apa? Apa? Apa Bu? Hanjakal. Oh, hanjakal itu apa Bu? Oh itu ya? Oh hanjakal ya? Coba kalau. Seandainya tadi belok. Nggak boleh Bapak Ibu. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, Rasul ngajarin kita baca apa? Qadarullah wa ma. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, Rasul ngajarin kita ngomong qadarullah. Ini udah belok kanan nih, macet nih. Qadarullah wa ma sya'afa. Tinggal Bapak Ibu ambil pelajaran. Kalau mau putar balik, boleh putar balik, tapi nggak usah ngomong seandainya. Atau ambil pelajaran. Oke, besok-besok kalau lewat sini lagi, jam segini, coba deh belok kiri. Gitu. Ya, Bapak Ibu bayangin ya, untuk hal yang kecil gitu aja nggak boleh ngomong seandainya, apalagi untuk hal yang besar. Apa contoh hal yang besar? Misalnya ibu-ibu malam-malam bengong, ngelamun di atas kasur, terus ngomong, seandainya saja suamiku bukan yang itu. Waduh.
Boleh kecilin dikit kan audionya? Seandainya saja aku menikah dengan mantanku, hidupku tidak akan seperti ini. Wah, itu setan seneng banget, Bu. Ya, Bu, itu latihannya. Saya kemarin ada jamaah, ada alumni saya, seorang pengusaha, baru ketipu. Lumayan, ketipunya miliaran. Ada mungkin 5 atau 10 M gitu ya. Galau, nggak bisa tidur. Boleh kecilin Kang audionya? Kecilin dikit. Dikecilin aja nggak apa-apa. Nanti saya kontrol dari pointer. Kecilin audio musiknya ya. Masih belum berubah kayaknya. Ya. Ada seorang jamaah Bapak Ibu nggak bisa tidur, galau, habis ketipu orang. Sampai dia datang ke kelas saya waktu itu di Solo, Jawa Tengah. Begitu saya sampaikan materi ini, terus dia ngomong, Coach, Ustadz, makasih ya. Kenapa sekarang saya lega? Kenapa kemarin-kemarin saya masih ngomong? Seandainya saya nggak ketemu orang itu, seandainya saya nggak transfer ke dia, seandainya saya nggak percaya dia, seandainya saya nggak kenal dia, seandainya... Itu udah terjadi belum? Jawab, sudah belum? Kalau sudah. Katakan apa? Tinggal kita ambil pelajaran. Apa nih yang bisa kita evaluasi? Ini mungkin karena dosaku ya Allah, tobat. Apa yang bisa diperbaiki? Hadepin, kalau berat mudah-mudahan ya Allah jadi penggugur dosa. Gitu Bapak Ibu. Makanya ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang saya suka banget, terus terang hadisnya begini. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Apa artinya? Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asobathu durra'u sabara fakanat khairul lahu. Bu, Pak, Bapak Ibu, Bu, gini loh. Mungkin ada masanya sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pernah ngalamin nggak? Bu, pernah nggak Bu? Kepengen sesuatu yang kejadian sesuai? Pernah? Ibu, Bapak berdoa minta A. Dan yang Allah kabulkan A. Sesuai. Pernah nggak? Pernah dong. Saya dulu Bu, anak pertama, minta ya Allah pengen anak pertama laki-laki. Allah kasih laki-laki, alhamdulillah. Anak kedua, perempuan ya Allah. Perempuan. Anak ketiga perempuan lagi. Kadang-kadang gitu tuh Bu. Mungkin kita pernah ngalamin yang terjadi pengabulan doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ada juga masanya kita kepengen A yang Allah kasih B, C, D, Z. Kenapa? Karena menurut Allah itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Nah, orang yang sempit dada itu matanya lihat ke A terus. A ya Allah, A, pokoknya A. Istiqoroh sih, tapi istiqorohnya ya Allah kalau dia baik jodohkan, tapi kalau dia nggak baik perbaiki dia ya Allah. Pokoknya dia ya Allah. Kalau bukan dia pasti ada yang salah ya Allah. Tolong koreksi ya Allah. Itu bukan doa namanya Bu, itu maksa. Padahal kalau kita baca ayatnya telak banget. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu nggak suka sesuatu padahal itu boleh jadi kamu seneng tapi itu nggak baik. Jadi Bu, serius loh. Saya pengalaman Bu dalam urusan konseling, apalagi urusan kesehatan mental ya. Saya bisa katakan banyak orang itu stres gara-gara maksa. Harusitis.
Ini belum lama Bu, saya kemarin ada ketemu seorang anak, dia stres, tahu gak gara-gara apa? Jadi, dia mungkin dari kecil sudah didoktrin sama orang tuanya. Nah, kamu harus kuliah di luar negeri ya nak ya. Pokoknya harus di luar negeri. Harus di luar negeri. Dari kecil tuh begitu tuh. Nah, begitu udah besar, ya kita nggak tahu ya namanya hidup. Mungkin bapak ibunya usahanya gagal, bangkrut. Singkat cerita, nggak punya biaya lah keluar kuliah di luar negeri. Dia udah coba beasiswa, belum juga tembus. Bukan nggak kuliah Bu, tetap kuliah. Tetap kuliah, tapi di dalam negeri. Hanya karena itu stres. Bayangin. Nah, ini pengalaman saya, Bu, mendampingi banyak orang. Saya ketemu dengan orang yang sempit dadanya, bahkan sampai hancur hidupnya, gara-gara maksa. Dia selalu ingin yang terjadi sebagaimana yang dia inginkan. Enggak. Orang-orang yang lapang dadanya tuh, mereka meyakini 3 hal. Coba nih, dibaca baik-baik. Ini penting. Dengerin ya. Apa rahasia orang-orang beriman itu lapang dadanya, tenang jiwanya, damai pikirannya? Karena mereka yakin tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali pasti jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Enak gak, Bu? Orang-orang beriman itu yakin kalau Allah menetapkan sesuatu, itu yang terbaik. Kalau Allah menunda sesuatu, pasti jadi semakin baik. Dan kalau Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Makanya orang-orang beriman tuh happy. Dia tuh gak banyak sedih, hatinya tuh ridho. Ya Allah, apapun pergiliran takdir episode kehidupan yang kau hadirkan. Kadang enak, kadang gak enak. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang dijunjung, kadang dibanting, kadang dideketin, kadang dijauhin. Apapun itu ya Allah, asal dengan itu Engkau ampuni aku, Engkau ridho padaku, Engkau sayangi aku, maka aku baik-baik saja. Seperti doa Nabi, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah. Ya Allah, dapat atau enggak dapat, sepanjang kita sudah berusaha, ya. Dapat enggak dapat, kadang kita punya, kadang kita enggak punya. Asal dengan itu Engkau ridho padaku, Engkau sayangi aku baik-baik saja. Bapak Ibu, bentar. Saya mau nanya, tolong jawab ya. Ini penting loh. Ini fundamental banget. Kalau seandainya saya minta Bapak Ibu pilih, tolong jawab, pilih mana? Dikasih atau disayang? Jawab yang tegas. Coba dipikir-pikir dulu. Yakin? Kalau dua-duanya boleh nggak Ustadz? Itu nggak usah ditanya. Pertanyaan saya, kalau seandainya Bapak Ibu saya minta pilih, tolong pilih. Ambil pilihan yang tegas. Pilih mana? Dikasih atau disayang? Jawab yang tegas. Yang bener nih. Oke, pintar. Kenapa saya bilang pintar? Dengerin Bu. Dengerin. Karena kalau dikasih belum tentu. Ini kaidah dasar aja kok. Ibu-ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Ibu sayang sama tukang parkir, Bu. Makanya punten ya Pak. Allah itu ada 2 sifat yang paling terkenal. Ar-Rahman. Tahu nggak bedanya apa? Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu yang maha pengasih. Dan itu berlaku buat semua Bapak Ibu. Punten ya. Bapak Ibu mau sholat nggak sholat. Mau puasa Ramadan nggak puasa kek. Mau beriman atau kafir.
Mau taat atau bejat, mau munafik, mau jahat atau baik, dikasih semua sama Allah. Itulah Ar-Rahman. Tumbuhan, binatang, Ar-Rahman itu Allah yang maha pengasih dan kasihnya nggak pilih-pilih. Itu Ar-Rahman. Tapi nanti dulu, yang dikasih belum tentu. Makanya ada sifat yang kedua. Apa yang kedua? Al-Wahid. Yang ini khusus. Ibu, bentar ya, saya sempurnakan kalimatnya. Ini kalau Bapak Ibu jiwai ini, saya jamin hidup tuh enak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Bukan gitu kalimatnya. Kalimatnya begini, dengerin dulu, jangan dipotong dulu nih. Kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Bentar saya mau nanya, Bapak Ibu pernah nggak? Anda pernah tidak? Nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah nggak? Ini logika sederhana aja Bapak Ibu. Ini logika sederhana aja kok. Kalau apa semua yang anak minta Anda kasih, jangan-jangan Anda lagi menjerumuskan anak Anda. Anak minta ini, minta motor, belum cukup umur, kasih. Minta gadget, kasih. Kasih. Anda lagi menghancurkan anak Anda itu. Pokoknya kalau disayang sama Allah tuh, jika memang itu baik, Allah kasih. Kalau nggak dikasih, itu pasti karena sayang. Makanya orang-orang beriman tuh happy, Bu. Ya Allah, fa'illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Apapun keadaannya ya Rabb. Mungkin kita belum mengerti apa hikmah di balik sebuah keadaan. Sama seperti anak yang nggak dikasih sama orang tuanya. Anak lagi batuk keras, minta es manis sama orang tuanya. Nggak, nak. Ngamuk anak ini. Mama jahat! Biarin, kata mama. Nanti kamu tahu. Suatu hari nanti kamu tahu. Bu, mama nggak ngasih karena mama sayang sama kamu. Makanya orang-orang beriman tuh Bapak Ibu, ya Allah, apapun keadaannya. Kita akan ngalamin tuh Bu. Kadang jatuh, kadang kehilangan, kadang di atas, kadang di bawah. Ya Rabb, asal dengan ini Engkau ampuni aku, Engkau sayangi aku. Engkau ridho padaku. Maka aku ridho ya Allah. Nah latihannya gitu tuh Bu. Latihannya minimal di mulut dulu. Tadi kan saya bilang, masih ingat nggak? Yang namanya latihan langsung bisa tidak? Mana ada latihan langsung bisa? Allah tahu kita cuma di mulut, nggak apa-apa. Di sini masih berat nih. Di sini masih sempit. Tapi minimal di mulut